pertama-tama kenalin ya, nama saya Reksa. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait responsive design. Gimana sih cara memastikan si desain yang konsisten dan fungsionalitas ini bisa digunakan gitu di berbagai resolusi layar. Oke, mungkin yang pertama ini introduction aja dulu ya, konsepnya dan pentingnya si responsive design ini. Kenapa sih responsive design ini penting untuk di modern website? Karena semakin banyak orang mengakses internet melalui berbagai perangkat, kayak misalkan HP, tablet, laptop, atau desktop gitu kan, di berbagai ukuran layar. Dengan menggunakan responsive design ini, mungkin kita dapat memastikan user experience yang konsisten dan optimal. Jadi nggak peduli gitu kan dengan ukuran layar atau semacamnya gitu yang user pakai. Kalau misalkan sebuah website atau aplikasi nggak dioptimalkan berbagai perangkat yang berbeda, mungkin user akan mengalami masalah kayak misalkan tampilan yang nggak rapi, gitu. Kemudian kesulitan dalam bernavigasi atau membutuhkan waktu yang lama gitu untuk memuat sebuah konten. Gimana sih responsive design ini bisa improve user experience? Mungkin yang pertama itu konsistensi visual. Jadi responsive design ini memastikan konsistensi visual di antara berbagai perangkat. Memungkinkan si user untuk mengenali brand atau website dengan mudah. Kayak misal penggunaan desain sistem, mau itu di desktop atau misalkan di tablet maupun di HP itu sama semua gitu kan brandnya. Kemudian yang kedua itu navigasi yang mudah. Jadi responsive design ini memastikan bahwa navigasi sebuah website atau aplikasi dapat dilakukan dengan mudah di berbagai perangkat. Kayak misal tombol yang kayak misalkan tombol dan menu yang mudah diakses gitu kan. Itu juga terlihat jelas bisa meningkatkan user experience. Kemudian konten yang mudah diakses. Responsive design juga memastikan bahwa konten website atau aplikasi bisa diakses dengan mudah pada berbagai perangkat. Kemudian masuk best practice-nya nih, teknik untuk desain dan secara fungsionalitas digunakan. Prinsipnya terkait responsive design ini ada 5. Yang pertama itu fleksibilitas. Fleksibilitas di sini itu responsive design itu harus fleksibel menyesuaikan dengan ukuran layar yang berbeda. Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik misalkan penggunaan grid atau misalkan pengaturan elemen berdasarkan persentase gitu kan daripada ukuran pixel yang fix. Pakai rem gitu instead of px. Kalau misalkan di website kan biasanya pakai satuan rem ya, jarang gitu yang pakai px. Atau misalkan kalau di mobile itu pakai persentase. Kemudian yang kedua itu ada tata letak yang sesuai. Tata letak yang sesuai itu harus digunakan untuk masing-masing perangkat ya. Kayak misalkan tombol atau teks yang terlihat di layar desktop mungkin terlalu kecil gitu untuk di layar HP. Kemudian yang ketiga, prioritaskan konten. Jadi konten yang paling penting itu harus diberikan prioritas dan ditampilkan secara jelas pada semua perangkat. Ini juga memastikan si user melihat informasi penting tanpa harus scroll ke bawah. Atau misalkan nge-zoom out tampilannya gitu kan. Kadang orang tua gitu atau yang agak blur visualnya gitu kan, kadang masih zoom out zoom in sih. Kemudian yang keempat ada konsistensi ya. Responsive design juga harus konsisten dalam penggunaan elemen desain. Kayak misalkan warna atau misalkan font, kemudian gaya visual gitu termasuk button, text field dan lain-lain. Nah, ini juga memudahkan si user sih untuk mengenali website atau aplikasi pada semua perangkat. Kemudian yang terakhir mungkin ada penggunaan media yang responsif. Maksud media responsif di sini kayak misalkan gambar atau video gitu. Mungkin bisa dioptimalkan untuk berbagai perangkat gitu. Cara ini mungkin dilakukan dengan teknik seperti penggunaan gambar yang lebih kecil gitu di ukuran layar yang berbeda. Kita masuk ke gimana sih cara kita bikin responsif ini. Nah, yang pertama mungkin cara fungsionalitas ya kita ini dulu. Ketika ngedesain untuk layar yang lebih kecil, penting juga nih kita memikirkan fungsionalitasnya gitu kan. Jadi pastikan fitur dan elemen desain yang paling penting ada pada layar mobile gitu. Karena si user mungkin cenderung nyari dan menggunakan fungsionalitasnya gitu yang lebih sederhana pada perangkat mobile dibandingkan perangkat desktop. Kemudian yang kedua, planning konten. Sebelum memulai desain, pastikan juga nih kita sebagai desainer udah ngerencanain konten website atau aplikasi dengan baik. Nah, ini bakal ngebantu kita juga memprioritaskan konten yang perlu muncul pada tampilan mobile dan ngebantu juga untuk menghindari tampilan yang berlebihan pada layar yang lebih kecil. Nah, yang ketiga, gunakan grid. Jadi gunakan grid saat ngedesain layout dan elemen website atau aplikasi. Ini juga bisa ngebantu kita untuk menghasilkan terletak yang lebih terorganisir ya dan juga mudah dibaca pada layar kecil. Penggunaan grid ini juga bisa membantu front end untuk slicing yang lebih baik gitu. Kemudian yang keempat, ukuran font yang sesuai. Kadang ukuran font yang kekecilan bisa bikin tampilan susah dibaca ya pada layar mobile. Jadi pastikan untuk menggunakan ukuran font yang sesuai untuk memastikan tampilan yang lebih jelas dan juga mudah dibaca pada layar yang lebih kecil. Terakhir mungkin testing ya, pengujian desain kita. Tes juga nih desain kita pada berbagai perangkat mobile dan pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pastikan juga elemen desain dan fitur yang penting
penting tersedia pada tampilan mobile dan dapat diakses dengan mudah. Kita masuk ke pembahasan pengujian ya, pengujian si responsive design. Memastikan nih si konsistensi dan fungsionalitinya bisa digunakan di berbagai device dan solusi layar. Nah, biasanya ada beberapa strategi sih untuk testing si responsive design ini. Yang pertama itu penggunaan tools ya. Terus di sini kayak misalkan untuk ngecek tampilan website atau aplikasi bisa pakai ini ya yang biasa digunakan inspect element. Inspect element ini juga ngebantu kita nih buat ngetes seberapa fit sih desain kita yang udah dibuat gitu, terutama ke fase staging ya kalau website. Nah, atau bisa juga pakai third party nih kayak Responsinator nih kalau nggak salah sama browser stack itu ada si responsive ini. Kemudian dua uji juga nih pada berbagai perangkat. Karena kita lupa nih memastikan bahwasannya pengujian responsive design ini di berbagai perangkat yang misalkan di HP, di tablet atau di laptop dan desktop gitu kan. Nah, hal ini juga penting untuk memastikan bahwa si tampilan website atau aplikasi dioptimalkan gitu kan untuk setiap perangkat. Kemudian mungkin yang ketiga itu ada pengujian fungsional. Nah, ini juga penting nih mesti dipastikan nih untuk menguji si fungsionalitas website atau aplikasi pada setiap perangkat dan resolusinya. Ini juga bisa ngebantu kita untuk memastikan bahwa si user dapat mengakses semua fitur dan konten yang tersedia pada website atau aplikasi kita ya, terlepas dari perangkat yang mereka gunakan. Keempat, ini mungkin kita sering lupa juga nih, kadang nggak coba pada berbagai browser gitu kan. Pastikan juga nih diuji ya di website atau aplikasi kita di berbagai browser. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa tampilan atau fungsionalitas website atau aplikasi yang konsisten gitu pada setiap user. Yang terakhir ini minta pendapat user ya atau feedback. Jadi melibatkan user dalam proses testing juga dapat membantu kita untuk dapetin feedback yang valuable gitu tentang si user experience pada website atau aplikasi yang kita buat gitu di berbagai perangkat. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir mungkin ya, masa depan si responsive design ini kayak gimana sih gitu kan. Kita coba sebagai desainer mengeksplor tren-tren terkait desain atau misalkan teknologi di masa depan gitu terkait responsive design. Nah, jadi responsive design ini juga udah jadi standar ya dalam desain selama beberapa tahun terakhir dan mungkin akan terus berkembang gitu di masa depan. Nah, di sini ada beberapa tren yang udah saya coba rangkum gitu ya. Mungkin yang pertama itu desain berbasis grid ini yang udah jadi teknik populer lah ya untuk ngatur konten atau layouting gitu kan. Nah, mungkin di masa depan ini berbasis grid ini akan semakin berkembang ya. Mungkin kan kita sebagai desainer untuk mudah menyesuaikan desain di berbagai peran layar. Kemudian ada juga mungkin kedepannya ada teknologi terbaru gitu kan. Kayak misal banyak teknologi baru kayak CSS grid gitu, terus Flexbox, kemudian CSS shapes misalkan. Jadi udah dikenalin gitu kan di secara global untuk membantu desainer bikin tata letak responsif yang lebih baik. Kemudian ada juga nih responsive design berdasarkan perangkat gitu kan. Dalam beberapa tahun terakhir mungkin responsive design cuma bisa berdasarkan pada ukuran layar gitu kan atau resolusi doang gitu. Tapi mungkin di masa depan responsive design berdasarkan perangkat mungkin akan makin populer gitu ya. Memungkinkan kita sebagai desainer untuk membuat tampilan yang unik untuk setiap perangkat. Mungkin sharing kali ini cukup sekian ya. Terima kasih.